Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikososial. Psikososial dibagi menjadi dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psycho dan sosial. Kata psycho mempunyai arti mengacu pada sebuah aspek psikologis dari individu atau pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan kata sosial artinya mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pengertian dari psikologi sendiri adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Nah, sedangkan untuk pengertian psikososial itu sendiri adalah menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siapa sih Erikson itu. Nah, Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni tahun 1902. Ia adalah ahli analisa jiwa dari Amerika yang membuat kontribusi-kontribusi utama dalam pekerjaannya di bidang psikologi, pada pengembangan anak, dan pada krisis identitas. Erik Erikson sangat dikenal dengan tulisan-tulisannya dalam bidang psikologi anak. Erikson mengembangkan teori dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Dia mengembangkan teori yang disebut Theory of Psychosocial Development atau teori perkembangan psikososial, di mana dia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahapan. Untuk selanjutnya yaitu teori perkembangan psikososial Erikson. Erik Erikson sendiri sangat dikenal dengan tulisan-tulisannya dalam bidang psikologi anak. Erikson mengembangkan teori dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Dia mengembangkan teori yang disebut Theory of Psychosocial Development atau teori perkembangan psikososial, yang mana dia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahapan. Nah, Erikson itu menemukan 3 aspek ego yang paling sering berhubungan, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity. Untuk body ego yaitu mengacu pada pengalaman orang dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Yang kedua yaitu ego ideal atau disebut gambaran mengenai bagaimana seharusnya diri membawa sesuatu yang bersifat ideal. Untuk yang ketiga yaitu ego identity atau gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Nah, banyak teori mengenai perkembangan psikososial, yang dimana paling banyak dianut adalah teori psikososial dari Erik Erikson ini. Peran perkembangan teori psikososial. A. Peran keluarga dalam perkembangan psikososial anak, yaitu pola asuh orang tua, yang menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan orang tua dan anak adalah pola asuh. Apa tujuan dari pola asuh itu? Pola asuh itu bertujuan untuk mempertahankan kehidupan fisik anak dan meningkatkan kesehatannya, memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuan sejalan dengan tahapan perkembangan, dan mendorong peningkatan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai agama dan budaya yang diyakini. Berikutnya yaitu bentuk pola asuh orang tua. Ada 3. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh ini merupakan suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Yang kedua, pola asuh demokratis, yaitu suatu gaya pengasuhan yang memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak, tetapi mereka juga bersikap responsif. Yang ketiga, yaitu pola asuh permisif. Dalam pola asuh permisif ini, bimbingan terhadap anak kurang dan semua keputusan lebih banyak dibuat oleh anak daripada orang tuanya. B. Peran pertemanan dalam perkembangan psikososial anak ada 3 fase. Yang pertama, yaitu fase teman untuk bermain. Fase ini terjadi pada usia antara 5-7 tahun. Bagi mereka, teman adalah seseorang yang
Ini mainan yang menarik, tempat tinggalnya dekat dan mempunyai ketertarikan. Fase yang kedua yaitu teman untuk bersama. Fase ini terjadi pada usia antara 8-10 tahun. Dalam fase ini, seorang anak untuk mendapatkan teman tidak segampang fase pertama, karena mereka harus ada kemauan berteman dari kedua pihak. Fase yang ketiga, fase ini terjadi pada usia antara 11-15 tahun. Dalam fase ini, persahabatan menjadi sangat pribadi karena pada umumnya mereka sedang mengalami masa puber dan dengan permasalahan psikologis. Tahap-tahap perkembangan psikososial Erikson. Erikson berpendapat bahwa sepanjang hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai usia lanjut. Tahap pertama, usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa bayi atau tahun pertama adalah titik awal pembentukan kepribadian. Peran ibu atau keluarga yang mampu menciptakan keakraban dan kepedulian yang dapat mengembangkan kepercayaan dasar. Tahap kedua pada usia 2-3 tahun. Pada tahap ini, konflik yang dialami adalah otonomi versus rasa malu. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui motivasi untuk melakukan kepentingannya sendiri, seperti belajar makan, berbicara, berpakaian sendiri, dan lain-lain. Tahun ketiga yaitu pada usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapannya. Konflik yang terjadi adalah inisiatif atau terbentuknya perasaan bersalah. Tahap perkembangan selanjutnya adalah tahap 4. Terjadi pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa membandingkan kemampuan sendiri dengan teman sebaya. Anak belajar mengenai keterampilan sosial dan akademik melalui kompetensi yang sehat dengan kelompoknya. Keberhasilan yang diraih anak memupuk rasa percaya diri. Namun, jika anak menemui kegagalan, maka terbentuklah inferioritas. Konflik pada tahap ini adalah kerja aktif dengan rendah diri. Itu sebabnya kekuatan yang perlu ditumbuhkan adalah kompetensi atau terbentuknya berbagai keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya adalah tahap 5. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia remaja, di mana identitas diri, baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. Masa remaja adalah awal usaha pencarian diri, sehingga anak berada pada tahap persimpangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Konflik utama yang terjadi pada tahap ini adalah identitas dengan kekaburan peran, sehingga perlu komitmen yang jelas agar terbentuk kepribadian yang mantap untuk dapat mengenali dirinya. Untuk tahap 6 terjadi pada usia 20-40 tahun. Pada tahap ini, kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah kasih, karena muncul konflik antara keakraban dengan kesendirian. Faktor sosial pada tahap ini ialah kekasih, suami istri, termasuk juga sahabat yang dapat membangun suatu bentuk persahabatan, sehingga tercipta rasa cinta dan kebersamaan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka muncullah perasaan kesepian, kesendirian, dan tidak berharga. Tahap selanjutnya adalah tahap 7. Terjadi pada usia 40-65 tahun. Pada tahap ini, seseorang sudah dewasa, sehingga dihadapkan pada tugas utama, yaitu menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya, serta tuntunan untuk hasil mendidik keluarga. Konflik utama pada tahap ini adalah generativitas dengan stagnasi atau keterhambatan, sehingga kekuatan dasar yang penting untuk ditumbuhkan adalah kepedulian.
Kegagalan pada masa ini menyebabkan keterhambatan perkembangan. Tahapan perkembangan yang terakhir adalah tahap ke-8. Terjadi pada usia 65 sampai kematian. Pada tahap ini memasuki usia lanjut, mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Konflik utama tahap ini adalah integritas ego dengan keputusan. Dengan kekuatan utama yang perlu dibentuk adalah pemunculan hikmat atau kebijaksanaan. Terima kasih.